Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Dila Puspitasari dengan NIM 1502204235, Prodi Ilmu Komunikasi dari Telkom University. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai 11 skill literasi digital. Oleh karena itu, tunggu apa lagi? Yuk kita simak. Untuk yang pertama, ada play. Play merupakan suatu kemampuan menggunakan suatu media yang tidak hanya sekedar mengakses. Nah, di sini lebih ditekankan pada eksplor atau berkreasi dengan media yang digunakan, di mana pengguna dapat mengetahui seluk-beluk aplikasi yang sedang digunakan. Nah, contohnya itu seperti cara kita menampilkan diri kita di suatu media digital. Nah, yang kedua itu contohnya seperti rutin membersihkan aplikasi dan rutin membersihkan smartphone kita. Yang kedua, ada simulation. Nah, simulation ini merupakan kemampuan untuk menginterpretasikan dan memaknai informasi yang ada pada media. Kemampuan ini bertujuan agar seseorang dapat beriringan dengan informasi yang sangat luar biasa besarnya. Pemaknaan dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen, hipotesis, dan pengujian pada variabel terkini. Nah, contohnya itu seperti SimCity Games, simulasi gempa atau kebakaran, dan MasterChef Indonesia. Yang ketiga ada performance. Nah, ini tuh merupakan sebuah kemampuan untuk bermain peran atau mengadopsi identitas alternatif dengan tujuan melakukan improvisasi dan penjelajahan guna mempelajari pengetahuan dan pengalaman penggunaan media sosial. Nah, contohnya itu seperti cosplay budaya pop Jepang, di mana asumsi identitas baru ini memerlukan analisis yang cermat dari teks asal, konvensi genre, peran sosial, dan kode linguistik. Yang keempat, ada appropriation. Nah, ini tuh merupakan sebuah proses di mana seseorang dapat menciptakan makna dan mencitrakan dan memanfaatkan konten media, serta menyatukan konten tersebut dengan konten dari berbagai media lainnya. Contohnya itu seperti Wonderful Indonesia dan film Disney. Nah, yang kelima ada multitasking. Multitasking ini merupakan sebuah kemampuan untuk mengamati lingkungan dan mengalihkan fokus pada perubahan yang dibutuhkan untuk mengamati detail yang menonjol dan menyesuaikan dengan beberapa tugas atau pekerja yang dilakukan dalam suatu waktu. Nah, contohnya itu seperti memantau suatu perkembangan kasus atau percobaan di sela-sela aktivitas. Dan yang kedua itu contohnya belajar online sambil mencatat materi yang dijelaskan oleh guru atau dosen. Lalu yang keenam ada distribute cognition, yang merupakan sebuah kemampuan berinteraksi dengan penuh makna dengan peralatan media yang memperluas kapasitas mental manusia. Artinya seseorang dapat menyadari peran masing-masing elemen dalam media-media sosial. Nah, contohnya itu seperti mengamati postingan yang trending, yang sedang trending nih, misalnya menerapkan hasil analisis dan mendiskusikan hasil satu kelas atau komunitas online. Yang ketujuh ada collective intelligence. Collective intelligence ini adalah kemampuan seseorang untuk dapat menyatukan dan membandingkan pemikiran sendiri dengan pemikiran orang lain agar menghasilkan tujuan bersama. Nah, contohnya itu seperti berdiskusi panjang dengan komunitas online untuk menemukan solusi bersama. Yang kedelapan ada judgment, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi reliabilitas dan kredibilitas dari sumber-sumber informasi yang berbeda. Nah, contohnya itu ketika kita mencoba untuk menemukan apakah berita ini benar adanya atau hanya berita hoax. 9 ada transmedia navigation. Nah, ini tuh merupakan sebuah kemampuan untuk mengikuti alur cerita dan informasi dari beberapa media yang berbeda. Contohnya itu seperti platform pembelajaran yang menuntut siswa untuk sama-sama mahir membaca dan menulis melalui berbagai sumber gambar, teks, suara, dan simulasi LMS. Yang ke-10 ada networking, merupakan sebuah kemampuan untuk mencari, menyintesis, dan menyebarkan informasi. Nah, contohnya itu seperti kolaborasi YouTuber, komunitas online profesi, dan gerakan bersama pada suatu isu, misalnya program Makin Cakep Digital.
Yang ke-11 ada negotiation. Dalam hal ini, negotiation adalah kemampuan untuk berada dalam beragam komunitas. Nah, memahami serta menghargai berbagai perspektif dan berpegang mengikuti norma-norma yang ada di setiap komunitas. Nah, contohnya itu yaitu seperti game multi pemain masif World of Warcraft yang telah menghadapi kontroversi tentang pembentukan kelompok khusus untuk permain gay, lesbian, dan juga biseksual. Nah, itu tadi pengertian dan penjelasan mengenai 11 skill literasi digital menurut Jenkins 2009. Nah, cukup segitu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!